Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Taslin dari kelas 1BD3 dengan NIM 2501073005. Saya akan mempresentasikan hasil paper saya yang berjudul Membongkar Praktik Riba dan pada Sistem Bunga Tabungan Bank Konvensional. Sistem bunga tabungan bank konvensional pada dasarnya memberikan tambahan sejumlah dana kepada nasabah berdasarkan presentasi tertentu dari saldo simpanan yang dimiliki. Tambahan tersebut telah ditentukan sebelumnya dan diberikan tanpa pertimbangan hasil, transparansi, dan mekanisme bagi hasil dalam transaksi keuangan. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam perbedaan antara bunga dan sistem bagi hasil yang ditetapkan dalam lembaga keuangan syariah. Riba merupakan cara usaha yang tidak sehat. Keuntungan yang diperoleh bukan berasal dari pekerjaan yang produktif yang dapat menambah kekayaan bangsa, namun keuntungan itu hanya untuk dirinya sendiri tanpa imbalan ekonomis apapun. Keuntungan ini diperoleh dari sejumlah harta yang diambil dari harta si peminjam. Bunga dalam praktik perbankan adalah harga atau kompensasi atau ganti rugi yang dibayarkan untuk mengguna uang selama satu jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam suatu presentasi dari jumlah uang disetujui bersama. Contoh kasus bunga bank tabungan pada bank konvensional. Setiap tanggal 1 Juni 2026, Pak Budi menabung di bank konvensional sebesar 10 juta dengan suku bunga 6% per tahun. Tentukan bank menerapkan pajak sebesar 2% atas bunga yang diperoleh. Pajak sebesar 20% dikenakan langsung pada bunga yang diperoleh 6%, sehingga suku bunga real yang diterima Pak Budi adalah suku bunga bersih 6% dikali 120%. Suku bunga bersih 6% dikali 0,8 sama dengan 4,8% per tahun. Untuk setiap simpanan sebesar 10 juta, bunga bersih yang dihasilkan setiap tahunnya adalah 10 juta dikali 4,8% sama dengan 480. Selanjutnya ada dalam fikih muamalah. Setiap transaksi keuangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu bebas dari riba, ghar, dan maisir. Oleh karena itu, tabungan Pak Budi di bank konvensional perlu dianalisis berdasarkan akad dan mekanisme yang terjadi dalam transaksi tersebut. Pak Budi menabung sebesar 10 juta di bank konvensional. Secara fikih muamalah, uang tersebut dipandang sebagai qard atau pinjaman yang diberikan oleh nasabah kepada bank. Bank kemudian menggunakan dana tersebut untuk berbagai aktivitas usaha dan berjanji akan mengembalikan dana pokok kepada nasabah kapanpun diperlukan. Selain mengembalikan dana pokok, bank juga memberikan tambahan berupa bunga sebesar 6% per tahun. Tambahan yang diterima Pak Budi sebesar 600.000 tidak muncul karena adanya keuntungan usaha yang diperoleh bank dan dibagikan kepada nasabah, melainkan karena adanya ketentuan bunga yang telah ditetapkan sejak awal. Artinya, sejak akad dilakukan, Pak Budi sudah mengetahui bahwa ia akan menerima tambahan sebesar 6% dari dana yang ditabungkan. Dalam fikih muamalah, tambahan yang telah ditentukan sebelumnya dalam akad utang piutang seperti termasuk ke dalam kategori riba nasiah. Dan yang terakhir ada analisis menurut pendapat penulis. Menurut saya, praktik tabungan yang dilakukan Pak Budi di bank konvensional menunjukkan adanya tambahan nilai atas dana yang disimpan, yaitu berupa bunga sebesar 6% per tahun. Secara ekonomi, bunga tersebut dipandang sebagai imbalan yang memberikan bank kepada nasabah karena telah mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank. Dari sudut pandang ekonomi modern, sistem ini dianggap mampu mendorong masyarakat untuk menabung dan membantu perputaran dana dalam kegiatan perekonomian. Namun apabila ditinjau dari perspektif fikih muamalah, penulis berpendapat bahwa tambahan yang diterima Pak Budi memiliki karakteristik yang berupa dengan riba.
Hal ini karena besarnya bunga telah ditentukan sejak awal akad dan tetap harus diberikan oleh bank tanpa mempertimbangkan apakah bank memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian dalam kegiatan usahanya. Dengan kata lain, keuntungan diterima nasabah sudah dipastikan di awal dan tidak bergantung pada hasil usaha yang sebenarnya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.